ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa ahli baiti kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ma'rifatil kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami' man hadara fi hadzal majlis silsilatihim wa man tasaba ilaihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini membahas tentang Babus Shaumi, kajian kitab Fathul Mu'in. Babus Shaumi utawi kubab ing dalam mertelake poso. Wa huwa utawi kang aran shaum utawa poso lugotan ing dalam cara lugote iku al-imsaku. Iku al-imsaku makna ngeker. Wa syar'an utawi shaum ing dalam cara syara'e iku imsakun ngeker an muftirin saking perkara kang batalake bisyurutihi kelawan pira-pira syarate imsak al-atiyati kang bakal teko. Wa furidha lan difardhoake apa as-shaum fi Sya'bana ing dalem wulan Sya'ban fi sanati ing dalem taun as-saniyati kang kaping pindho minal hijrati saking hijrah. Wa huwa utawi shaum iku min khoso isina. Iku min khoso isina setengah saking pira-pira kekhususan kita. Wa minal maklumi lan saking pemakluman minat dini saking agama bidharurati kelawan mesti. Nah, ini kita membahas tentang kajian kitab Fathul Mu'in menerangkan tentang shaum. Jadi shaum itu salah satu dari rukunnya Islam. Dari rukunnya Islam secara lughat itu imsak. Maksudnya secara lughat ngeten. Jadi secara lughat, secara bahasanya. Secara bahasanya misalnya ada kata soma, yasumu, sauman atau syaman. Itu dari lughat tatanan bahasa Arab itu artinya imsak. Maksudnya menjaga. Kaya dene nikah. Nikah niku kan secara lughate adalah ad-dhamu wal jamu. Ad-dhamu, dhamu itu maksudnya gini. Semisal nikah ini kata-kata tanakahat al-ajaru. Kuwi ora diarteni nikah. Nikahan apa al-ajaru kira-kira bukan. Tapi diarteni kumpul. Nah, jadi kumpul apa al-ajaru kira-kira wit. Begitu juga dalam memahami shaum. Shaum itu secara lughatnya imsak. Jadi nek kata-kata soma, yasumu, sauman atau syaman itu artinya imsak, menjaga atau ngeker. Lah menjaga ini dari perkara yang membatalkan atau dari kalam. Menjaga dari perkara yang membatalkan atau dari omong-omongan, meneng. Ini terbukti dalam Al-Qur'an disebutkan begini misalnya. Inni nadartu lirrahmani sauman. Ini kata sauman. Jadi di dalam surat Al-Maryam ayat 26 misalnya ini kata-kata inni nadartu lirrahmani sauman. Jadi kata-kata sauman dalam ayat tersebut itu tidak diartikan poso ndak, tapi diartikan ngeker. Ngeker saking apa? Ngeker dari berbicara. Imsakan wasukutan anil kalam. Nah, itu menceritakan dari kisahnya. Ini kan ayat menceritakan dari Siti Maryam. Ini nadartu lirrahmani sauman. Jadi nadar yang Gusti Allah sauman saka meneng saka omongan.
Lan oleh nek ucapan ini semisal begini. Farosun soimun. Nek kata-kata farosun soimun, farosun nanti apa? Farosun. Jaran, nanti jaran. Kuda nggih. Farosun soimun iku nek kata-kata soimun ora diartikan kuda itu berpuasa ndak. Tapi kuda itu soimun artinya apa? Mandek. Maksudnya mumsikun anil masyi. Nah, gitu loh. Jadi lek enek kata-kata misalnya saum secara lugat itu artinya apa? Imsak. Ini masih secara lugat, secara bahasa. Karena lek enek kata-kata pentingnya dalam segi bahasa itu. Jadi memahami teks terutama kitab fikih itu kita harus tahu lugat secara utuh. Jadi misalnya enek kata-kata farosun soimun itu ora diartikan kuda itu berpuasa ndak, tapi apa? Kuda itu apa? Berhenti. Ai mumsikun anil masyi. Iku. Mulane kadang salah paham. Ono malah nek kata-kata ne khailun ghairu soimatin. Khailun ghairu soimatin. Dari ghairu soimatin itu ora diartikan ora poso ndak. Khail kuwi ora mandeg. Ini dari segi bahasa. Makanya segi bahasa itu adalah apa? Saum diartikan imsak. Boleh dikatakan siam dalam redaksi kitab lain itu misalnya dalam kitab Fathul Qorib itu dikatakan asyam. Kalau dalam Fathul Mu'in dikatakan as-saum yang intinya sama. Jadi saya tegaskan lagi, saum itu secara lugatnya adalah berarti imsak. Jadi cek kata-katanya cek berupa saum itu artinya apa? Imsak. Lalu ini kata-kata misalnya farosun soimun itu diartikan apa? Diartikan imsak. Jadi jaran utawa kuda itu berhenti. Ai mumsikun anil masyi. Itu secara lugat. Nah, dalam istilah syariatnya, istilah syar'annya itu imsakun an muftirin bisuruti al-atiyati. Jadi menjaga dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dengan syarat-syaratnya. Nanti wonten syarat-syarat ini kuno mawon. Contohnya wusulul aini jaufahu, jima dan sebagainya. Nah, yang dimaksud imsak di sini sudah berbeda lagi dari lugatnya. Kalau imsak di dalam lugat itu adalah berarti ngeker. Kalau di sini imsak wa maknal imsak itu tarkuhu wal kafu anhu. Jadi meninggalkan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Contoh wusulul ain, sampainya masuknya benda. Ain itu benda. Masuknya benda ke dalam tubuh kita. Wal kafu anhu dan mencegah dari masuknya benda tersebut ke dalam tubuh. Nah, satu contohnya ain itu rokok. Rokok itu kan sekilas kita pahami kalau ini udara. Tapi diteliti lagi oleh ulama bahwa ternyata rokok itu termasuk ain. Buktinya ada bekasnya. Jadi sampai rokok kan ada bekasnya. Buktinya apa? Nek gabusnya kan enak kuning-kuning. Nah, makanya oleh karena itu ulama memberi kesimpulan ternyata asapnya rokok dan sebagainya termasuk ain karena punya bekas. Oleh karena itu orang merokok termasuk membatalkan puasa. Lah, berarti poso ki apa? Ngeker saka sing batalke poso. Contohnya apa? Ngeker saka misalnya masuknya sesuatu ke dalam anggota tubuh. Dan nanti ada syarat-syaratnya. Jadi syarat-syaratnya mungkin dijelaskan satu persatu. Wa furido fi Sa'ban fisanati as-saniyati minal hijrah. Nah, puasa ini disyariatkan di bulan Sa'ban fisanati as-saniyati minal hijrah, tahun 2 Hijrah. Berarti dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad itu puasa berapa kali Ramadan berarti disimpulkan. Cuma dalam masa 9 kali Ramadanan. Itu bisa dibuktikan bahwa setelah hijrah, minal hijrah itu tidak dari awal. Nah ini kan bisa membuktikan kenapa kok puasa itu tidak disyariatkan di awal. Di awal-awal Nabi Muhammad itu diutus sebagai utusan. Tapi setelah Sa'ban sanah as-saniyah minal hijrah. Disimpulkan apa berarti?
di awal-awal Islam itu tidak langsung disyariatkan hal-hal yang seperti puasa. Karena apa? Di awal-awal itu memang yang diprioritaskan adalah penguatan dari segi akidah. Oleh karena itu puasa itu disyariatkan baru Fisanah As-Saniyah, tahun kedua setelah hijrah. Karena awal-awal Islam itu belum disyariatkan puasa, baru disyariatkan setelah 2 tahun setelah hijrah. Dari awal itu yang dikuatkan adalah segi akidahnya. Wahwa min khosoisina, dan ini salah satu dari kekhususan dari umat Islam. Tapi sebenarnya kalau diteliti, puasa-puasa itu sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Ini dapat dibuktikan dalam Al-Quran, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi dulu itu sebenarnya sudah ada puasa, tapi belum seperti puasa yang disyariatkan pada saat Nabi Muhammad. Itu ada yang mengatakan memang seperti itu. Jadi sebelum Nabi Muhammad sebenarnya sudah ada kewajiban berpuasa dan sebagainya. Dan puasa ini salah satu dari kekhususan. Tapi yang perlu diketahui, puasa itu berbeda dengan yang dipahami oleh orang-orang. Semisal dengan adanya puasa, ada yang mengatakan itu punya hikmah kesehatan dan sebagainya. Tapi karena esensi puasa itu adalah sebagai bentuk ibadah. Jadi bentuk ibadah. Adapun ada hikmah yang di lain sebagainya, itu adalah hikmah yang diteliti oleh misalnya para peneliti atau kajian-kajian kekinian. Tapi yang perlu diketahui, puasa itu merupakan salah satu hal yang itu punya nilai ibadah. Terserah itu diyakini ada hikmahnya kesehatan dan sebagainya. Contohnya saja di sekarang ya. Kalau itu memang punya nilai kesehatan, itu kan hikmah. Beda hikmah sama itu asli karena sebuah dasar yang jelas dari Al-Quran hadis. Di waktu sekarang misalnya zaman corona gitu, kalau itu punya nilai kesehatan, seharusnya itu apa? Puasa itu bisa memberi kekebalan bagi mereka-mereka yang terdampak corona. Seharusnya mereka berpuasa, kan begitu. Karena apa? Karena kalau ditinjau dari kesehatan, memang ada yang mengatakan sumu tasihu, kamu puasalah maka kamu sehat. Jadi gelem misalnya pemerintah aku menyarankan wong sing kena corona dan sebagainya kon poso, gen sehat kabeh, ya ora ngono. Tapi itu hikmah, ngono lho. Hikmah berbeda dengan alasan disyariatkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi la'allakum tattaqun ujungnya itu membentuk pribadi yang takwa. Ora la'allakum sehat dan sebagainya, bukan. Kalau itu memang tujuannya sehat itu ya, wong sing kena corona itu kon poso kan mari kan ngono to ya. Waras malan gitu. Kurangan imun dan sebagainya ya justru kon poso. Makanya itu apa? Perlu dibedakan bahwa inti dari permasalahan puasa itu adalah membentuk pribadi yang takwa dan itu ada nilai ibadahnya. Makanya nanti apa? Dalam permasalahan puasa itu perlu adanya niat. Nah, salah satu niat itu fungsinya apa? Untuk membedakan antara nilai ibadah dan nilai yang lain. Semisal ini, wong loro kon tarak. Lek wong Jawa ini kan poso ki apa? Tarak kan itu apa? Tapi karena tarak ini tidak diniati dengan benar, min haisul ibadahnya, dia itu tidak akan dapat ibadah. Yoleh mungkin sehat pun begitu. Nah makanya itu dari syariat memasang adanya niat dalam puasa biar untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Sampai ora poso ket isu. Tapi ora kok niati nawa itu somahodin an ada ifati syahri Ramadhani ora dadi poso secara syariat. Yus poso tarak ngono ae. Kowe dene apa? Sampeyan adus. Jadi pentingnya niat kan. Kowe adus sampeyan rujak-rujuk bendino. Ya adus tapi tidak punya ibadah. Beda lek kok niati. Nawa itu uslal janabat semisal diniati. Nah itu membedakan makna niat di dalam
ibadah itu penting karena apa? Untuk membedakan tamyizun bainal ibadah wal adat. Nawaitul wudu'a sampean bendina apa? Cuci muka. Tapi ora kok nawaitul wudu'a ora dadi niat ibadah. Jadi pentingnya niat. Makanya tadi saya perlu tegaskan apa? Perlu ditekankan bahwa puasa itu adalah nilai ibadah. Adapun nanti ditemukan hikmah lain itu sebatas hikmah. Hikmah yang ditemukan di dalam melakukan sebuah syariat. Contohnya adalah puasa. Jadi nonton, karena penting dan niat. Karena ada dalam puasa Ramadan itu penting ada niat, harus ada nawaitu soma wadin. Wong niate kadang yo kasing keliru gitu. Niatnya kasing keliru. Contohnya ngeten niku perlu diluruskan nggih. Ngeten. Contohnya nawaitu apa jejal sampean lek poso? Hah? Nah, itu ya. Jadi ngeten nggih. Iku sering kadang pujian banter gitu. Nawaitu soma wadin an adai fardis sahri wanter Ramadana hadis sanati. Nah, itu ya memang kalau niat itu tempatnya dalam hati, tapi mau tidak mau ya kita harus membenarkan dari posisi niat. Ngoten nggih. Nah, lek ora dibenerne ya apa jenenge salah, wong jenenge wong pernah ngaji dan sebagainya kudu perlu diluruskan, perlu dibenarkan. Jadi teks redasi yang berkembang di masyarakat itu sebenarnya perlu dirubah gini nggih. Nawaitu soma wadin an adai fardis sahri Ramadhani hadihis sanati fardhol lillahi ta'ala. Jadi teksnya itu dirubah. Wis ngerti ngene iki. Nawaitu soma wadin an adai fardis sahri Ramadhani hadihis sanati fardhol lillahi ta'ala. Walaupun ini terlepas saka niat kuwi ning jero ati lho ya. Wong mahalluha tempate niat itu di dalam hati. Tapi talafut itu ngomong gitu. Mengucapkan itu memang hukumnya sunnah. Tapi ya gen bener kan ya, bener. Secara tatanan gramatikal Arab itu kan harus benar. Karena apa kok Ramadana itu dari segi bahasa Arab itu keliru kan ngeten. Ramadan itu termasuk isim ghairul munsharif. Isim ghairul munsharif itu istilah kalimat benda yang itu tidak bisa menerima tanwin. Dan itu apabila dijerkan itu alamatnya tidak fathah lagi tapi berubah menjadi kasroh. Buktinya di dalam Al-Fiqh disebutkan begini. Wajurra bil fathati malayang sorif malam yudof awyaku bada al-rotif. Jadi isim ghairul munsharif itu dijerkan. Wajurra bil fathati malayang sorif malam yudof selama tidak dimudofkan itu dimudofkan. Jadi nawaitu soma wadin an adai fardis sahri Ramadhani hadihis sanati kan begitu. Utawa lek diwaca sebenarnya itu dibaca Ramadhani apa Ramadana. Lek sampean macane Ramadhani ngono carane sing bener ya. Shalif nawaitu soma wadin an adai fardis sahri Ramadhani hadihis sanati. Lek waca Ramadana sebenarnya bisa. Alternatifnya ini nawaitu soma wadin an adai fardis sahri Ramadana hadihis sanata. Oleh, tapi kan terlalu ribet. Terlalu ribet mereka itu dadi dorofnya dan sebagainya. Ramadana hadis sanata berarti tidak dimudofkan. Tidak dimudofkan pada hadis sanati. Berarti Ramadana hadis sanata. Tapi yang berkembang di masyarakat enggak. Ramadana hadis sanati. Mana di bener nih. Nawaitu soma wadin an adai fardis sahri Ramadhani hadis sanati fardhol lillahi ta'ala. Sampean ndak apa-apa, kadang nek TV barang itu ya. Wanter nawaitu soma wadin itu hadi Ramadhana. Lah iki wanter itu ya. Krungu Nah itu tentang niat. Jadi puasa itu nilai ibadahnya itu salah satu ditandainya adalah dengan membedakannya itu dengan niat. Entah itu ada kajian keilmuan, masalah hikmah kesehatan, kerohanian dan sebagainya itu terlepas dari itu semuanya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Nah, salah satunya itu dari kesehatan dan sebagainya.
Jadi teliti malih nggih luar biasa. Bahkan ada yang meneliti puasa itu kan bisa mengistirahatkan organ tubuh kita. Secara otomatis wong-wong sing mantennya kan seneng. Bisa memproduksi sel sperma lebih banyak itu ya. Jadi seharusnya wong poso kuwi apa? Wong poso kuwi lebih anisan, terengginas neh, terengginas. Wong sedina ya ora nyopo-nyopo itu hikmah. Tapi kan durung mesti kan begitu. Seharusnya wong poso kuwi sehat ngono lho, wong poso kuwi sehat. Dan puasa ini saking istimewanya, yang tahu itu cuma Gusti Allah sama orang yang puasa. Itu hebat ya gitu. Apa iso sampean? Misalnya beda nih antara poso ora. Wong iki seger ae, paling ora poso, mang wis mangan lho. Durung mesti kan ya? Durung mesti. Sing ngerti iki wong sing poso karo Gusti Allah. Lek salat ketara. Yang masjid utawa dan sebagainya berpakaian yang itu bisa menutup aurat. Tapi poso apa tahu? Apa bisa membuktikan wong sing kruwempeng ngono kae. Wah, kamu iki posone sregep perang. Durung mesti memang awake cilik kan ngono. Jadi istimewanya puasa itu yang tahu itu hakikinya adalah orang yang berpuasa dan Gusti Allah itu sendiri. Nah, itu termasuk dari hikmah-hikmah berpuasa. Tapi gini sedikit demi sedikit masalah puasa itu perlu kita benarkan secara benar, mulai dari niat dan sebagainya. Mulai dari niat, pemahaman-pemahaman yang berkembang di masyarakat itu banyak. Contohnya dari niat, dari pelaksanaan, kenapa kok harus di malam hari, nanti akan kita bahas satu persatu. Dah itu pengertian puasa. Jadi bisa disimpulkan puasa secara syara itu adalah imsak an muftirin, menjaga atau menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa bisurutihi. Jadi dalam kitab Falun itu sangat sederhana. Imsakun an muftirin bisurutihi. Dari kitab yang lain itu sangat panjang, tapi di dalam bab Fathul Ilmu itu sangat sederhana. Imsakun an muftirin, membatalkan poso apa ya akeh gitu. Jima dan sebagainya, gitu. Poso-poso kok jima ya tidak oleh kan gitu. Apa nih? Malam hari ya boleh gitu. Dah itu tentang puasa. Yajibu saumu sahri Ramadan. Yajibu wajib apa saumu sahri Ramadan. Poso wulan Ramadan ijma'an kelawan sepakate ulama bika mali Sya'bana kelawan nyempurnake wulan Sya'ban salasina yauman ing 30 salasina ing 30 apane yauman dinane au ru'yatu adlin utawa oleh ningali wong adil wahidin kang siji walau masturan lan senajan iku kang ketutupan hilalahu ningali ing tanggale sahrun ba'dal hurubi ing dalem sause surupe srengenge. Nah, niki kewajiban puasa Ramadan di sini disebutkan itu ada beberapa cara. Jadi subutu sahri Ramadan itu ada beberapa cara. Secara ijma itu yang pertama bika mali Sya'ban salasina yauman, dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, bika mali Sya'ban itu pada saat memang tidak bisa melihat hilal pada saat bulan Ramadan. Jadi itu perkhilafan para ulama. Jadi memang kewajiban puasa Ramadan itu kalau memang orang ketara hilal dan sebagainya. Hilal itu kayak apa sih? Nanti hilal itu kayak jenis wong liwat sebenarnya. Ya ana sing delok, ana sing ora dan sebagainya. Ru'yatul hilal. Kalau kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ya boleh berpedoman dengan hisab. Bagi orang-orang yang memang meyakini hisab itu memang bisa digunakan untuk menentukan tanggal 1 bulan Ramadan. Tapi selain hisab, untuk menentukan lagi kita harus pakai ru'yah. Kalau ru'yahnya itu jelas dan sebagainya ya atau paling amane ya melu pemerintah gitu. Paling amane melu pemerintah. Tapi sebenarnya kalau kita tahu secara detail tentang ilmu hisab, ilmu falak dan sebagainya, kita bisa menentukan kewajiban kapan awal mula dari puasa Ramadan itu sendiri. Pun mikirin tentang masalah saum dan sebagainya nanti bisa dilanjut pada pengajian selanjutnya. Marilah kita tutup bersama pengajian permulaan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya khususnya kepada pribadi dan pada masyarakat semuanya.
Marilah itu bersama dengan wasilah suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.